Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Wandari, NIM 1912116118, tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercubakti Jaya Padang. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan ibu hamil dengan HIV. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu HIV. HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. HIV dapat ditularkan melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi seperti darah, ASI atau air susu ibu, cairan vagina selama kehamilan, dan persalinan. Orang tidak dapat terinfeksi melalui kontak sehari-hari seperti mencium, berpelukan, berjabat tangan, atau berbagi tempat makanan atau minuman. Gejala fisik yang muncul selama kehamilan pada ibu dengan HIV atau AIDS, yang pertama adanya ketidaknyamanan prenatal, antara lain karena adanya keletihan yang hebat, anoreksia, dan penurunan berat badan ibu. Yang kedua, adanya infeksi Candida persisten dan adanya tanda herpes simplex. Yang ketiga, ibu hamil dengan HIV atau AIDS mengalami diare kronis lebih dari 1 bulan dan adanya demam lama lebih dari 1 bulan. Yang keempat, adanya perubahan psikologis pada ibu hamil dapat terjadi pada tiap trimester kehamilan karena adanya perubahan pada fisik maupun kekhawatiran terhadap janin yang dikandungnya. Yang kelima, pada ibu hamil dengan HIV atau AIDS mempunyai berbagai macam komplikasi yang mungkin terjadi pada janin maupun ibu sendiri. Komplikasi tersebut seperti adanya ruptur saat persalinan, bayi lahir cacat, berat bayi lahir rendah atau BBLR, bayi lahir prematur, dan janin tertular HIV. Penata laksanaan antenatal, asuhan antenatal standar ada Vitalsin, TB, BB, Opsartik, tinggi fundus, uteri, letak janin, dan DJJ. Imunisasi laboratorium berupa HB, UL, gula darah, HIV atau HBsAg. Pemelihara kesehatan secara umum bisa dengan pola hidup sehat, diet seimbang, olahraga, jauhi faktor risiko, dan pemeriksaan kesehatan rutin. Deteksi dini dan atasi faktor penyulit, infeksi menular seksual, malaria, tuberkulosis, ketergantungan narkoba. Penata laksanaan antenatal, hindari penularan ke pasangan, perilaku seksual sehat, kondom, periksa status serologis pasangan, konseling edukasi persiapan persalinan, pilihan metode persalinan, keuntungan dan risiko masing-masing tempat persalinan. Penata laksanaan persalinan, prinsip kewaspadaan universal, cuci tangan, penggunaan alat pelindung diri, penanganan alat medis tajam, penerapan budaya aman dalam kamar operasi dan kamar bersalin. Diagnosis pada bayi dan anak. Bayi tertular HIV secara klinis tampak normal. Penanda tersering adalah pneumonia. Gejala umumnya kelainan tubuh kembang, kandidiasis oral, diare kronis, dan hepatosplenomegali. Yang pertama, kita dapat memberikan asuhan keperawatan melalui pengkajian identitas ibu dan suami, riwayat kesehatan. Biasanya, klien mengatakan diare berhari-hari disertai lemas, pusing, mual, muntah, dan mengeluh nyeri pada bagian perut. Riwayat penyakit dahulu, biasanya klien mengatakan dulu pernah sakit diare dan demam. Riwayat penyakit keluarga, suami atau keluarga menderita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan asuhan keperawatan pada anak dengan HIV atau AIDS. Human Immunodeficiency Virus HIV atau AIDS. Infeksi HIV menyebabkan AIDS. Ada 2 jenis HIV, HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Paling sering ditemukan di Afrika. Diperkirakan 95% dari orang yang positif terinfeksi HIV tertular oleh HIV tipe 1. Sedangkan HIV tipe 2 lebih jarang ditemukan. Memiliki cara penularan yang sama, yaitu melalui cairan tubuh yang mengandung virus seperti darah, ASI, dan berhubungan seksual.
Penularan HIV tipe 2 lebih rendah dibandingkan HIV tipe 1. Seseorang yang terinfeksi HIV tipe 1 diperkirakan lebih mungkin berkembang hingga terkena AIDS. Selama perjalanan penyakit, viral load pada HIV tipe 1 lebih tinggi daripada viral load pada HIV tipe 2. Jumlah CD4 pada HIV tipe 1 umumnya lebih rendah daripada HIV tipe 2. Pola aktivitas sehari-hari, pola istirahat dan tidur. Biasanya pasien dengan HIV atau AIDS, pola istirahat dan tidur mengalami gangguan karena adanya gejala seperti demam dan keringat pada malam hari yang berulang. Selain itu juga didukung oleh perasaan cemas dan depresi pasien terhadap penyakitnya. Pola aktivitas dan latihan. Biasanya pada pasien HIV atau AIDS, aktivitas dan latihannya mengalami perubahan. Ada beberapa orang tidak dapat melakukan aktivitasnya seperti bekerja. Hal ini disebabkan mereka yang menarik diri dari lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja karena depresi terkait penyakitnya maupun karena kondisi tubuh yang lemah. Pola persepsi dan konsep diri. Pada pasien HIV atau AIDS biasanya mengalami perasaan marah, cemas, depresi, dan stres. Pola reproduksi seksual. Pada pasien HIV atau AIDS, pola reproduksi seksualitas yang terganggu karena penyebab utama penularan penyakit adalah melalui hubungan seksual. Pola tata nilai kepercayaan. Pada HIV atau AIDS, tata nilai keyakinan pasien awalnya akan berubah karena mereka menganggap hal menimpa mereka sebagai balasan akan perbuatan mereka. Adanya perubahan status kesehatan dan penurunan fungsi tubuh mempengaruhi nilai dan kepercayaan pasien dalam kehidupan pasien, dan agama merupakan hal penting dalam hidup pasien. Pemeriksaan fisik. Biasanya gambaran umumnya ditemukan pasien tampak lemah, kesadaran pasien sampai terjadinya penurunan tingkat kesadaran, apatis, somnolen, stupor bahkan koma. Vital sign. TD biasanya ditemukan dalam batas normal. Nadi terkadang ditemukan frekuensi nadi meningkat. Penafasan biasanya ditemukan frekuensi penafasan meningkat. Suhu biasanya ditemukan suhu tubuh meningkat karena demam. BB mengalami penurunan bahkan hingga 10% BB. TB biasanya tidak mengalami peningkatan, tinggi badan tetap. Kepala, kulit kepala kering karena dermatitis seborreica. Mata, konjungtiva anemis, sklera tidak ikterik, pupil isokor, refleks pupil terganggu. Hidung adanya penafasan cuping hidung, gigi dan mulut adanya ulserasi dan adanya bercak-bercak putih seperti krim yang menunjukkan kandidiasi. Diagnosis keperawatan yang mungkin muncul. Yang pertama, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penyakit paru, obstruksi kronis. Yang kedua, ketidakefektifan pola napas berhubungan dengan kerusakan neurologis, ansietas, nyeri, keletihan. Yang ketiga, diare berhubungan dengan infeksi. Yang keempat, kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan cairan aktif. Selanjutnya, risiko kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan aktif, kehilangan berlebihan melalui diare, berat badan ekstrim, faktor yang mempengaruhi kebutuhan status cairan hipermetabolik. Selanjutnya, ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan penyakit paru, obstruksi kronis. Ketidakseimbangan cairan elektrolit berhubungan dengan diare. Risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan diare muntah. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan faktor biologis ketidakmampuan menelan. Selanjutnya ada hipertermi berhubungan dengan penyakit, peningkatan laju metabolisme. Selanjutnya kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan status cairan, perubahan pigmentasi, perubahan turgor kulit, kondisi ketidakseimbangan nutrisi, penurunan imunologi. Risiko kerusakan integritas kulit berhubungan dengan perubahan pigmentasi, perubahan turgor kulit, kondisi ketidakseimbangan nutrisi, faktor imunologi. Risiko infeksi berhubungan dengan
supresi, malnutrisi, kerusakan integritas kulit. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.